Benda konkret berupa benda padat, cair, atau gas. Sebagai ilmu pengetahuan alam, biologi menghasilkan hukum-hukum yang bersifat universal. Artinya, dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, serta kapan saja. Secara umum akan mendapatkan hasil yang sama. Dapat dikatakan bahwa biologi memberikan hasil yang bersifat objektif. Hasil temuan tersebut tidak dipengaruhi oleh subjektivitas pelaku eksperimen. Ruang lingkup biologi. Sebagai ilmu, biologi memiliki ruang lingkup yang membatasi kajiannya. Ruang lingkup tersebut meliputi objek biologi dan permasalahannya pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Karena objek kajian yang begitu luas, maka biologi memiliki berbagai cabang yang lebih spesifik. Dengan berbagai cabang tersebut, biologi dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Biologi mempelajari makhluk hidup atau organisme. Ada makhluk hidup yang hanya terdiri atas satu sel atau uniseluler, misalnya amoeba. Ada pula makhluk hidup yang terdiri atas banyak sel atau multiseluler, misalnya tumbuhan dan hewan. Tubuh tumbuhan terdiri atas berbagai organ, yaitu akar, batang, dan daun. Pada dewasa akan terbentuk bunga individu, contohnya seekor burung dara. Individu-individu yang sejenis bila berkumpul pada tempat dan waktu tertentu akan membentuk populasi. Contohnya populasi pohon mangga. Beberapa populasi bila berkumpul pada waktu dan tempat yang sama akan membentuk komunitas. Apabila komunitas-komunitas tersebut berinteraksi dengan lingkungan, maka akan membentuk ekosistem. Contoh ekosistem adalah ekosistem kolam, ekosistem sungai, ekosistem laut, ekosistem sawah, dan ekosistem hutan. Yang ketiga yaitu metode ilmiah. Terdapat beberapa metode ilmiah. Yang pertama yaitu memiliki masalah. Masalah dapat ditemukan dari kehidupan sehari-hari atau dari kegiatan penelitian sebelumnya. Yang kedua ada pengumpulan informasi. Menentukan topik utama yang akan diteliti dan dianalisis, sehingga mampu menelusuri apa saja faktor-faktor yang terlibat dalam penelitian. Ketiga, merumuskan masalah. Masalah harus menyatakan adanya hubungan antara beberapa variabel atau lebih serta harus menjadi masalah yang dapat diuji dan dapat dipecahkan. Yang keempat, ada merumuskan hipotesis. Jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti dan kebenarannya harus dibuktikan melalui eksperimen atau serangkaian observasi yang dilakukan. Yang kelima, ada melakukan eksperimen. Eksperimen yang dilakukan akan menghasilkan data yang bertujuan memudahkan dalam menarik sebuah kesimpulan. Yang keenam, ada mengolah dan menganalisis data untuk menunjukkan apakah terdapat bukti-bukti yang mendukung hipotesis atau tidak. Yang ketujuh, memiliki masalah. Kesimpulan yang dibuat harus jujur dan objektif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil percobaan atau eksperimen. Yang terakhir, ada mempublikasikan hasil penelitian, menginformasikan hasil percobaan atau eksperimen yang telah diperoleh untuk masyarakat umum atau penelitian lain. Selanjutnya yaitu cabang-cabang biologi yang mempelajari kelompok organisme. Yang pertama yaitu taksonomi. Taksonomi merupakan cabang ilmu tersendiri yang mempelajari penggolongan atau sistematika makhluk hidup. Nah, di dalam taksonomi ini ada 7 hierarki atau tingkatan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Yang pertama yaitu ada kerajaan. Yang kedua itu ada filum untuk hewan dan juga divisi untuk tumbuhan. Yang ketiga ada kelas. Yang keempat ordo atau bangsa. Yang kelima famili atau suku, yang keenam itu genus atau marga, dan yang ketujuh itu spesies atau jenis. Kemudian yang kedua yaitu virologi, adalah cabang biologi yang mempelajari makhluk suborganisme, yaitu terutama virus. Nah, virus ini biasanya digunakan dalam perhatian pada bidang kedokteran hewan, peternakan, perikanan, dan pertanian. Kemudian yang ketiga yaitu mikrobiologi, adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Di dalam mikrobiologi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bakteriologi, merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bakteri, termasuk mempelajari morfologi, ekologi, genetika, dan biokimia dari bakteri, dan berbagai aspek lain yang berhubungan dengan bakteri.
Nah, bakteriologi itu juga mempelajari mengenai identifikasi, klasifikasi, dan juga karakterisasi dari spesies bakteri. Yang kedua ada protozoologi. Protozoologi merupakan cabang biologi dan juga mikrobiologi yang mengkhususkan diri dalam mempelajari kehidupan dan klasifikasi protozoa. Secara klasiknya itu, objek pengkajiannya adalah 4 kelompok besar protozoa, yaitu Amoeboidea, Ciliata, Flagella, dan juga Sporozoa. Lanjut. Yang keempat ada mikologi. Mikologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungi atau jamur atau sering juga disebut dengan cendawan. Nah, kajian dalam mikologi itu antara lain meliputi taksonomi jamur, fisiologi jamur, bioteknologi jamur, dan juga budidaya jamur. Yang kelima ada botani atau ilmu tumbuh-tumbuhan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, jamur, alga dengan mikologi dan juga fikologi yang berada di dalam cabang ilmu botani. Yang pertama itu, botani itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fikologi atau pteridologi atau biologi pakis. Nah, ini adalah botani yang mempelajari tentang alga atau ganggang. Kemudian ada pteridologi atau biologi pakis. Nah, ini adalah tumbuhan paku, pakuan, atau pakis-pakisan yang mempelajari tentang biologi pakis. Kemudian yang ketiga ada briologi. Briologi adalah cabang dari botani yang berkaitan dengan studi ilmiah tumbuhan lumut hati dan juga lumut tanduk. Kemudian ada dendrologi. Dendrologi itu adalah cabang biologi yang mempelajari tentang pohon maupun tumbuhan berkayu lainnya, seperti semak-semakan. Kemudian ada paleobotani. Nah, paleobotani itu adalah cabang paleontologi yang khusus mempelajari tentang tumbuhan pada masa lampau. Yang keenam ada zoologi atau ilmu hewan. Adalah cabang keilmuan biologi yang mempelajari tentang hewan. Nah, bahasan utama di dalam zoologi ialah anatomi, perbandingan etologi, psikologi hewan, biologi molekular, etologi, ekologi perilaku, biologi evolusioner, taksonomi, dan juga paleontologi. Nah, dalam zoologi ini ada cabang-cabang lainnya, yaitu nematologi, malakologi, dan juga entomologi. Selanjutnya, yang ketujuh ada iktiologi, adalah cabang ilmu zoologi yang mempelajari kehidupan ikan. Iktiologi dipelajari di bidang biologi untuk aspek pengetahuannya dan perikanan untuk aspek terapinya, khususnya dalam bidang budidaya dan juga patologinya. Kemudian yang kedelapan ada herpetologi, adalah cabang ilmu zoologi yang mempelajari kehidupan reptilia dan juga amfibi. Yang kesembilan ada ornitologi, yaitu cabang zoologi yang mempelajari tentang burung. Kemudian yang ke-10 itu ada mamologi, adalah ilmu zoologi yang mempelajari tentang mamalia. Jadi manusia itu tidak termasuk dalam mamologi. Nah, dalam mamologi itu ada beberapa cabang. Yang pertama yaitu primatologi. Primatologi itu adalah cabang zoologi yang mempelajari kehidupan biologi primata selain manusia. Contohnya itu seperti kera, monyet, dan juga kerabatnya. Kemudian yang ke-11 yaitu paleozoologi atau paleozoologi, yaitu cabang dari paleontologi atau paleobiologi yang bertujuan untuk menemukan dan juga mengidentifikasi fosil hewan bersel banyak dari sistem biologi atau arkeologi untuk menggunakan fosil tersebut dalam rekonstruksi lingkungan dan juga ekologi prasejarah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, topik kelima yaitu cabang-cabang biologi berdasarkan aspek kehidupan. Cabang-cabang biologi berdasarkan aspek kehidupan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua ada embriologi, yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan suatu organisme, mulai dari zat zigot hingga menjadi dewasa. Kemudian yang ketiga ada fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari sifat faal dan cara kerja dari tubuh suatu organisme. Kemudian yang keempat ada genetika, yaitu ilmu yang mempelajari cara penurunan sifat pada makhluk hidup. Kemudian yang kelima ada anatomi, yaitu mempelajari tentang struktur tubuh dalam diri makhluk hidup, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Cabang anatomi yang khusus mempelajari hewan disebut dengan zootomi. Sedangkan cabang anatomi untuk tumbuhan disebut dengan filotomi.
Anatomi ini sendiri terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Kemudian yang terakhir ada evolusi. Evolusi menjadi cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Selanjutnya topik ke-6 yaitu cabang-cabang biologi berdasarkan kelompok ilmu campuran dan terapan. Yang pertama itu ada biokimia. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Sebagian besar, biokimia berhubungan dengan struktur, fungsi, dan interaksi makromolekul biologis, seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Kemudian yang kedua yaitu biofisika. Biofisika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang menerapkan prinsip, pendekatan, atau metode fisika dalam mengkaji atau memahami suatu masalah biologi. Yang ketiga yaitu bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, seperti bakteri, fungi, virus, dan yang lain sebagainya, maupun produk dari makhluk hidup, seperti enzim, alkohol, antibiotik, dan asam organik, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Kemudian yang keempat ada fitopatologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari penyakit tumbuhan. Kajian penyakit fitopatologi ialah yang timbul akibat serangan patogen ataupun gangguan ketersediaan hara. Secara biologis, tumbuhan dikatakan sakit bila tidak mampu melakukan kegiatan fisiologis secara normal, yang meliputi respirasi, fotosintesis, penyerapan gizi yang diperlukan, dan yang lain sebagainya. Kemudian topik yang ketujuh yaitu manfaat biologi di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, manfaat biologi di bidang pertanian. Petani dapat memilih dan menghasilkan jenis tumbuhan yang unggul. Rekayasa genetika dapat meningkatkan produksi pangan. Misalnya, buah tomat yang biasanya berwarna merah dan hijau berubah menjadi tomat berwarna ungu. Kemudian, manfaat biologi di bidang kesehatan. Ilmu anatomi mempelajari tentang struktur tubuh kita, manusia. Fisiologi mempelajari tentang bentuk dan fungsi tubuh kita. Histologi mempelajari tentang jaringan tubuh kita, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai manfaat biologi di bidang industri. Dalam industri makanan, biologi itu digunakan dalam pemanfaatan bakteri, baik untuk membuat makanan fermentasi, sehingga tubuh dapat lebih mudah menyerap nutrisi. Contohnya seperti roti, yogurt, dan nata de coco. Nah, dalam industri obat, biologi itu digunakan dalam pemanfaatan virus yang kemudian diolah menjadi vaksin dan antibiotik untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Lanjut. Kemudian manfaat biologi di bidang perikanan. Dalam bidang perikanan, biologi dimanfaatkan untuk melestarikan sumber daya laut. Nah, dalam hal ini, ekologi digunakan untuk menemukan tempat budidaya ikan yang tepat, supaya tangkapan ikan yang diperoleh memiliki kualitas yang baik. Nah, selain hal itu, juga dimanfaatkan untuk membuat tambak-tambak, terumbu karang, hutan mangrove, dan hutan bakau. Kemudian manfaat biologi di bidang kedokteran. Cabang-cabang ilmu biologi seperti anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan patologi itu dapat membantu para dokter dalam usaha menyembuhkan suatu penyakit. Misalnya, melakukan berbagai macam operasi untuk proses transplantasi organ dengan tujuan memperbaiki atau mengganti jaringan atau organ tubuh yang rusak dengan organ yang masih berfungsi dengan baik dan proses bayi tabung. Kemudian manfaat biologi di bidang peternakan. Nah, biologi digunakan untuk menghasilkan bibit unggul dengan teknik hibridisasi untuk hewan ternak. Hibridisasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh organisme baru yang unggul melalui kawin suntik atau inseminasi dan perkawinan silang atau bastar antara dua organisme yang berbeda varietas. Nah, dari proses perkawinan tersebut menghasilkan hewan bibit unggul, contohnya ayam ras, ayam broiler, sapi perah, dan sebagainya. Kemudian manfaat biologi di bidang bioteknologi. Biologi untuk membantu
yaitu proses rekayasa genetika dan kultur jaringan. Pada rekayasa genetika, proses modifikasi atau manipulasi gen dilakukan untuk menghasilkan organisme baru yang lebih unggul dari organisme sebelumnya. Nah, sedangkan pada kultur jaringan akan dilakukan pengisolasian atau pemisahan bagian dari suatu tanaman. Bisa berupa kumpulan sel atau jaringan pada suatu tempat yang bebas penyakit, sehingga bagian tanaman tersebut dapat tumbuh dan memperbanyak diri. Lanjut. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan raise hand. Untuk pertanyaan yang pertama dari Aulia Alvaru. Nih. Baik, terima kasih. Minta tolong ke slide 6. Nah, di nomor 3 itu mikrobiologi, kan di poin A ada bakteriologi, merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bakteri, termasuk mempelajari morfologi, ekologi, genetika, dan biokimia dari bakteri. Bisa dijelaskan nggak maksudnya dari pernyataan tersebut, dan jika bisa diberi contoh juga untuk lebih pahamnya. Terima kasih. Baik, izin jawab ya. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan yang mencakup bagiannya. Jadi di sini akan mempelajari bakteri-bakteri yang ada pada hewan dan tumbuhan. Terus ekologi itu cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya, seperti sungai, laut, dan lain-lain gitu. Jadi apa semuanya mempelajari bakteri-bakteri yang ada pada makhluk hidup lain dan juga lingkungan sekitarnya. Terus genetika ini cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Terus biokimia itu ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Gitu. Apakah bisa dipahami, Alia? Iya, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya dari Siti Holika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya pada slide 7, kalau nggak salah. Iya, yang itu. Yang poin ke-6 itu yang zoologi atau ilmu hewan. Itu kan dijelaskan ada nematologi, malakologi, dan entomologi. Itu bisa dijelaskan rincinya dan contohnya mungkin. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Jadi yang nematologi itu adalah ilmu tentang biologi yang mempelajari tentang nematoda. Nah, contohnya itu seperti cacing gilik. Nah, nematoda itu merupakan sekelompok vertebrata penting karena beberapa anggotanya itu menjadi parasit penting dalam bidang kesehatan atau kedokteran dan juga pertanian. Kemudian yang malakologi itu adalah cabang zoologi yang mempelajari semua aspek kehidupan biologi moluska. Jadi contohnya itu seperti kayak seafood gitu. Malakologi itu mempelajari aspek pengetahuan dasar dan juga terapan. Yang terakhir khususnya mencakup bidang budidaya. Kemudian yang ketiga yaitu entomologi. Nah, entomologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Nah, contohnya itu seperti arthropoda itu ya, hewan yang beruas-ruas. Misalnya kayak laba-laba dan juga kerabatnya seperti luwing dan juga kerabatnya seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Boleh tanya satu lagi? Ya, boleh. Pada slide 9.
Ya, itu yang poin yang ketiga, yang fisiologi. Itu kan dijelaskan ilmu yang mempelajari sifat faal dan cara kerja dari tubuh suatu organisme. Sifat faal itu apa ya? Sifat faal itu seperti kayak yang mempelajari tentang berlangsungnya kehidupan gitu loh. Jadi sifat faal itu hampir sama seperti fisiologi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang berlangsungnya kehidupan. Nah, misalnya itu mempelajari fungsi fisika dan kimia dari biomolekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, dan juga organisme secara keseluruhan. Seperti itu. Apa bisa dipahami? Bisa. Oh, baik. Terima kasih. Nah, sama. Selanjutnya, Tarisa Alia. Mau bertanya di slide 13. Itu kan yang bidang peternakan tuh untuk memperoleh organisme baru yang unggul melalui kawin suntik dan perkawinan silang. Apakah kawin suntik dan perkawinan silang itu memiliki perbedaan? Soalnya kan perkawinan silang itu kan dibagi jadi dua, yaitu perkawinan silang alami dan buatan. Di mana yang buatan itu kan juga melalui campur tangan manusia. Jika ada perbedaannya, tolong dijelaskan. Baik, mohon izin menjawab ya. Iya, benar yang dikatakan oleh Tarisa, bahwa kawin suntik dan perkawinan silang itu ada perbedaannya gitu. Perbedaannya itu kalau kawin silang atau persilangan itu merupakan perkawinannya, jenis perkawinannya itu antara dua organisme yang berbeda varietas. Sedangkan kawin suntik itu tekniknya yang digunakan pada perkawinan silang. Jadi kawin suntik itu merupakan teknik untuk memasukkan spermatozoa yang telah dicairkan ke dalam alat kelamin betina. Apa bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya Ziva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa tolong ditunjukkan slide 7? Saya izin bertanya pada cabang biologi yang zoologi ini, kan bahasan utamanya itu ada biologi molekular, biologi evolusioner, dan paleontologi. Nah, bagaimana penjelasan lebih rinci dari 3 topik bahasan tersebut bisa disertai dengan contohnya? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab ya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, saya akan mulai dengan biologi molekuler. Nah, biologi molekuler ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang kehidupan organisme. Nah, contoh objek penelitian biologi molekuler ini yaitu ada dua kelompok makhluk hidup, yaitu organisme uniseluler dan organisme seluler. Organisme uniseluler itu terdiri atas virus dan prion, kemudian organisme seluler itu seperti hewan dan jamur. Kemudian biologi evolusioner. Biologi evolusioner ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu antara kupu-kupu dan burung. Sayap kupu-kupu dan burung. Fungsinya sama, tetapi asal-usulnya berbeda. Fungsi sama ini maksudnya sama-sama untuk terbang, tetapi kupu-kupu ini termasuk ke dalam avertebrata, sedangkan burung termasuk ke dalam vertebrata. Kemudian paleontologi. Paleontologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari kehidupan makhluk hidup di masa lampau melalui fosil sebagai objek penelitiannya. Contohnya yaitu fosil jejak kaki dinosaurus. Apakah dapat dipahami? Baik, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, Afnir Rosida. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya minta tolong diperlihatkan slide 11. Ya, saya ingin bertanya mengenai penerapan di bidang industri. Pada bidang industri itu kan contohnya itu ada seperti vaksin, kemudian fermentasi. Itu kan baik ya bagi tubuh. Nah, apakah ada penerapan biologi di bidang industri ini yang mengakibatkan dampak negatif bagi manusia jika Baik, izin menjawab ya. Dampak negatif yang jelas itu terlihat salah satunya pencemaran.
Soalnya manusia yang dahulu belum bisa menemukan formula untuk membuat suatu produk, ini sudah menemukan namun seenaknya saja dalam berproduksi gitu. Salah satunya pencemaran. Apakah bisa dipahami, Agni? Ya, baik. Jawaban bisa difahami. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Kemudian selanjutnya Yulia Julaika. Terima kasih, izin bertanya di bidang pertanian ini. Itu kan contohnya kan rekayasa genetika. Nah, contohnya itu kan bisa membuat buah itu kayak tomat ini berwarna ungu gitu. Apakah itu termasuk dampak positif atau dampak negatif ya? Iya, baik. Mohon izin menjawab ya, Yulia. Kalau dicontohkan tadi, tomat yang berwarna ungu, itu ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga. Jadi kan kita melakukan rekayasa genetika itu kan ada tujuannya kan ya. Bisa menghasilkan bibit unggul, di mana misal tomat yang rasanya tidak terlalu masam, terus dicampur dengan digabungkan dengan tomat yang berukuran besar, nanti kan menghasilkan keuntungan, ada dampak positifnya. Nah, memang benar banyak yang beranggapan bahwa makanan dengan rekayasa genetika itu bisa berbahaya bagi tubuh. Karena kan dalam proses pembuatannya menggunakan teknologi kimia kan atau tidak alami. Jadi kemungkinan bisa menimbulkan efek negatif jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Jadi solusinya itu ya alangkah baiknya kita tidak mengurangi makanan yang berbahan, maksudnya yang berasal dari rekayasa genetika. Seperti itu. Apakah sudah dipahami? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya dari Nadifa. Baik, terima kasih. Izin bertanya untuk yang slide biologi sebagai ilmu. Nah, di situ kan ada biologi menghasilkan hukum-hukum. Nah, berikan contoh dan penjelasan singkat dari hukum-hukum di biologi itu. Terima kasih. Izin menjawab ya, kan kalau biologi itu biasanya berkaitan erat itu dengan hukum Mendel atau pewarisan sifat. Nah, hukum Mendel itu kan dibagi dua ya. Yang pertama itu hukum satu Mendel. Itu kan disebut juga dengan hukum segregasi ya, segregasi bebas. Nah, itu biasanya itu gen di dalam alel itu mengalami pemisahan atau segregasi tersebut. Jadi secara bebas saat membentukkan gamet. Nah, dalam hukum satu Mendel itu biasanya lewat persilangan monohibrid. Nah, misalnya gini, jika kami itu ingin menyilangkan ya dua bunga mawar. Nah, dua bunga mawar sejenis, namun warnanya itu berbeda. Misalnya yang mawar satu itu berwarna merah dan mawar satunya itu berwarna putih. Nah, kedua mawar itu kamu silangkan. Itu kan cuma memiliki satu sifat beda saja kan, yaitu warnanya. Jadi itu disebut persilangan monohibrid. Sedangkan yang hukum dua Mendel itu disebut sebagai itu asertasi bebas. Jadi gen di dalam gamet itu mengalami penggabungan atau asertasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Nah, hukum dua Mendel itu bisa kita amati di dalam persilangan hibrid, misalnya dalam sebuah kacang gitu ya. Nah, ada dua kacang. Yang kacang pertama itu bijinya bulat dan juga berwarna hijau, sedangkan kacang ertis yang kedua itu bijinya tisu dan juga berwarna kuning. Nah, karena ada dua sifat beda di sini, yaitu bentuk biji dan juga warna bijinya, maka itu disebut persilangan hibrid. Jadi itu contoh-contoh hukum dalam biologi. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya dari Wahyu Fatin. Ya, baik. Terima kasih. Bisa ditunjukkan slide kelima. Pada merumuskan masalah ini kan masalah harus menyatakan adanya hubungan antara beberapa variabel. Nah, pertanyaan saya, variabel macam-macam variabel itu apa saja yang terdapat dalam metode ilmiah ini dan beserta contohnya, jelaskan. Baik, izin menjawab ya.
Macam-macam variabel ini ada 3. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel terikat yang sengaja dibuat berbeda. Jadi intinya tuh variabel bebas itu penyebab dalam percobaan. Contohnya, dalam tes untuk menguji efek dari beberapa pupuk pada pertumbuhan-tumbuhan yang bisa dinilai menurut tinggi tanaman, jumlah buah, dan rata-rata buah yang diwujudkan. Dalam hal ini, variabel bebasnya adalah jumlah pupuknya. Terus, yang kedua ada variabel terikat. Variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang sederhananya gini, variabel terikat itu variabel yang sedang diobservasi. Contohnya, dampak jumlah pupuk kepada hasil produksi jagung. Dalam hal ini yang berperan sebagai variabel terikat yaitu tanamannya. Terus yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan. Contohnya, pada semua penelitian variabel kontrol berfungsi sebagai pembanding. Contohnya, umpamanya yakni akibat jumlah pupuk kepada hasil produksi jagung manis. Gitu. Apakah bisa dipahami, Fatin? Iya, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya dari Ega Ayu. Baik, saya izin bertanya. Kan tadi disebutkan ada cabang-cabang ilmu biologi. Nah, yang saya tanyakan itu, mengapa ada cabang-cabang ilmu biologi yang muncul, dan itu apakah ada kelebihan dan kekurangan dari terbentuknya cabang ilmu biologi. Lalu manfaat terbentuknya dari cabang ilmu biologi itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Jadi definisi biologi sendiri ini kan ilmu yang mengkaji tentang makhluk hidup atau kehidupan. Nah, makhluk hidup atau kehidupan sendiri itu kan banyak, ada manusia, ada hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan yang lain sebagainya. Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwa kajian biologi itu sangat luas. Nah, agar lebih mudah dalam mempelajari objek-objek atau kajian tersebut secara spesifik atau khusus, maka biologi itu tadi dipilah-pilah menjadi cabang-cabang ilmu biologi. Contohnya seperti zoologi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang hewan. Kemudian ada virologi, cabang ilmu yang mempelajari tentang virus dan yang lain sebagainya. Kemudian manfaat dari dibentuknya cabang-cabang ilmu biologi sendiri ini yang pertama yaitu membantu manusia menyelesaikan segala persoalan di kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya pemanfaatan bakteri baik untuk membuat makanan fermentasi seperti yogurt, nata de coco, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian manfaatnya ini juga bisa sebagai sarana mengembangkan diri untuk masa depan. Misalnya, Anda senang mempelajari tentang tubuh manusia, dan kebetulan Anda bercita-cita menjadi seorang dokter. Nah, pastinya kan Anda akan fokus mempelajari ilmu tentang tubuh manusia itu sendiri secara khusus dan mendalam. Nah, cabang ilmu biologi yang berperan yaitu anatomi. Apa bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Kembali selanjutnya dari Faikotul. Ya, terima kasih atas waktunya. Bisa enggak, ini sudah. Tentang metode ilmiah. Nah, setahu saya ya metode ilmiah itu di bidang fisika itu ada, terus di bidang kimia juga ada, dan di sini juga di biologi juga ada. Nah, perbedaannya itu apa ya, Kak? Maksudnya itu perbedaan antara metode ilmiah di bidang fisika sama di bidang kimia dan juga di bidang biologi itu sendiri. Kalau bisa diberikan contoh yang metode ilmiah di bidang biologi. Bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab untuk yang contoh metode ilmiahnya dulu, apa tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa, silakan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh metode ilmiah yang berkaitan dengan biologi, yaitu memilih masalah dengan judul pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit.
Nah, di sini variabel BBS-nya yaitu cahaya matahari, variabel kontrolnya suhu ruangan, media tumbuh, dan jumlah air. Kemudian variabel terikatnya yaitu tanaman cabai rawit. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit tersebut. Nah, kemudian hipotesis yang pertama, cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit. Kemudian yang kedua, cahaya matahari tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit. Kemudian melakukan eksperimen. Alat dan bahannya yang digunakan yaitu 2 pot berisi tanah, kemudian penggaris, lalu 2 biji cabai rawit yang telah dikeringkan, kemudian air dan cahaya matahari. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menyiapkan bahan, kemudian menanam biji cabai rawit ke pot pertama yang diletakkan di dalam ruangan, kemudian menanam biji cabai rawit ke pot kedua yang diletakkan di luar ruangan yang terkena sinar matahari. Kemudian menyirami tanaman setiap sore hari, lalu mengukur tinggi tanaman setiap 2 hari sekali. Kemudian mengamati perbedaan-perbedaan antara pot pertama dan pot kedua, lalu mencatat hasil pengukuran dan pengamatan ke dalam tabel hasil penelitian. Contoh hasil penelitiannya, yaitu hari pertama, hari ketiga, dan hari kelima. Pada hari pertama, pot pertama yaitu pot yang berada di dalam ruangan tingginya 0 cm. Begitu juga dengan pot kedua. Kemudian pada hari ketiga, pot pertama yang berada di dalam ruangan tingginya bertambah menjadi 2 cm. Pot kedua yang berada di luar ruangan tingginya juga sama, bertambah menjadi 2 cm. Dan pada hari ketiga ini, pot pertama dan pot kedua telah tumbuh daun. Kemudian pada hari kelima, pot pertama itu tadi bertambah lagi tingginya menjadi 4,5 cm, dan yang pot kedua itu bertambah tingginya menjadi 3 cm. Nah, untuk pot pertama ini yang ada di dalam ruangan, tumbuh daun 2 helai, tapi tipis, kecil, dan batangnya melengkung. Kemudian untuk yang pot kedua, tumbuh daun 3 helai, tebal, berwarna hijau, batangnya tegak dan kokoh. Nah, kemudian analisis data sekaligus kesimpulannya yaitu pot pertama yaitu tanaman cabai rawit yang ditanam di dalam ruangan, pertumbuhan tingginya cepat namun pertambahan daunnya lambat. Kemudian warna daun hijau pucat, tipis, dan batangnya tidak kokoh akibat kekurangan cahaya matahari. Nah, kemudian untuk yang pot kedua yang berada di luar ruangan yang terkena sinar matahari, pertumbuhan tingginya lambat namun pertambahan daun cepat. Warna daun hijau, tebal, dan batangnya tegak dan kokoh akibat mendapat cahaya matahari yang cukup. Kemudian untuk perbedaan metode ilmiah dari biologi, fisika, dan kimia, apakah boleh dijawab pada akhir? Permisi, Faifatul. Iya, ya, enggak apa-apa. Mungkin bisa dijawab sekarang saja ya. Jadi perbedaannya metode fisika, kimia, dan juga biologi itu kan karena kan kenapa kok nggak bisa sama gitu kan tadi Faik kan nanyanya kayak gitu. Itu karena kan di dalam setiap penelitian itu ya cabang sains baik biologi, kimia maupun fisika itu kan berbeda ya. Jadi kalau mau membuat sama itu kayak nggak mungkin gitu karena yang diteliti itu berbeda seperti itu. Dan kalau metode ilmiah di setiap cabang sains itu kan berbeda ya disebabkan variabelnya dan juga hal apa yang mereka teliti itu. Secara urutan metodenya itu memang terdapat perbedaan antara metode ilmiah biologi dan juga fisika serta kimia. Namun tujuannya itu sama, di mana untuk mencari informasi baru seputar teori sains yang masih memerlukan pemahaman dan juga pengenalan teori secara maksimal. Namun kalau untuk disamakan antara metode ilmiah biologi, fisika, dan juga kimia itu seperti nggak mungkin gitu, karena kan yang diteliti juga berbeda. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Bagus.
Baik, izin menjawab ya. Sebagaimana yang telah kami jelaskan, bahwasannya biologi itu pasti dilakukan metode ilmiah kan. Sedangkan metode ilmiah itu menghasilkan hasil yang pasti objektif. Nah, untuk contoh lebih spesifiknya itu tadi barusan dijelaskan oleh Andini tadi yang cabai rawit itu dengan hasil bahwa ukuran daun berapa, terus itu kan sesuai dengan data-datanya kan, berarti itu sudah termasuk contoh yang hasil yang objektif seperti itu. Iya, sesuai dengan data dari hasil penelitian itu, dari penelitiannya. Iya, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya dari Siti Miftah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi di slide ke-6, 7, 8 kan menjelaskan tentang cabang-cabang biologi. Nah, pertanyaan saya, jika kita ingin mempelajari suatu penyakit yang berhubungan dengan pandemi saat ini, cabang biologi apa saja yang bisa dipakai untuk meneliti penyakit tersebut? Izin menjawab ya. Tadi cabang biologi yang digunakan untuk meneliti tentang seperti kayak pandemi seperti ini. Itu bisa menggunakan virologi, yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang virus. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan cabang biologi seperti epidemiologi, yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang bagaimana penularan penyakit pada makhluk hidup. Jadi, kok bisa sih virus COVID-19 ini menular ke manusia gitu. Kemudian juga bisa menggunakan cabang bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur bakteri dan juga apa saja jenis bakteri. Kemudian bisa juga menggunakan cabang biologi fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manfaat dan juga fungsi tubuh. Atau menggunakan cabang biologi anatomi, karena kan juga harus mempelajari tentang struktur tubuh dari makhluk hidup atau dari manusia itu sendiri. Apa bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Boleh tanya lagi? Ya, boleh. Tadi boleh lihat slide 8. Nah, di poin ke-10, yaitu mamalogi, itu kan merupakan ilmu zoologi yang mempelajari tentang mamalia. Nah, mamalia yang dimaksud di sini kan selain manusia. Pertanyaannya yaitu, cabang biologi apa yang mempelajari tentang manusia? Kalau cabang biologi yang mempelajari tentang manusia itu, ya contohnya tadi seperti anatomi yang mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup, contohnya manusia, seperti itu. Kemudian bisa juga memakai cabang genetika, ya, ilmu yang mempelajari tentang gen DNA dan juga pewarisan sifat dari manusia. Kemudian morfologi, ilmu yang mempelajari tentang itu tubuh luar dari manusia, atau sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Nah, tapi kalau misal yang ditanyakan itu yang mempelajari tentang manusia itu, misal dari segi budaya, perilaku, dan juga keanekaragaman itu antropologi, cuman itu nggak termasuk dalam biologi gitu. Apa bisa dipahami? Baik, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin kita akhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.